Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subramandala. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Metopen dalam presentasikan proposal saya dengan topik peran Malaysia terhadap perundingan perdamaian antara Badan Keamanan Nasional Thai dengan kelompok BRN tahun 2013. Latar belakang masalah: perbatasan antara Malaysia dan Thailand berada di wilayah utara Malaysia yang juga berbatasan dengan Thailand Selatan. Di wilayah tersebut terdapat konflik antara etnis Muslim Thailand dengan pemerintah Thailand. Mereka dianggap pemberontak di wilayah Patani Raya yang terletak di Thailand Selatan. Meskipun konflik ini merupakan konflik internal antara pemerintah dengan daerah di Thailand Selatan, namun konflik ini juga mempengaruhi hubungan bilateral antara Malaysia dan Thailand yang telah terjalin cukup lama. Konflik merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah interaksi di antara dua pihak. Ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan berkonflik. Di antaranya adalah masalah ketimpangan yang menimbulkan kecemburuan terhadap pihak tertentu, yang meliputi ketimpangan sosial, ekonomi, budaya dan agama. Adanya ketimpangan tersebut menyebabkan adanya keinginan masyarakat di dalam suatu negara untuk mempunyai suatu bentuk otoritas sendiri dalam mengatur wilayahnya, dan keinginan tersebut ditunjukkan dengan adanya gerakan separatis dan pemberontakan oleh masyarakat yang merasa dirinya dirugikan. Tahun 2004 merupakan detik pergolakan kembali konflik di Patani apabila berlaku serangan dan rompakan senjata ke atas sebuah kamp tentara di wilayah Narathiwat oleh sekumpulan individu yang tidak dikenali. Bermula diri itu wilayah Patani, Narathiwat, Yala dan Songkhla disusuli dengan serangan keganasan sepanjang hari yang mengakibatkan kematian dan kemusnahan harta benda. Berdasarkan statistik yang dibuat oleh Dr. Sisomport Chitpiromsi antara tahun 2004 sehingga Januari 2010, sebanyak 9,500 insiden berlaku, dan daripada jumlah insiden tersebut seramai 4,100 orang terkorban dan seramai 6,500 yang tercedera. Bentuk serangan dan insiden yang berlaku terdiri daripada tembak, curi, bakar sekolah, bom kawalan, bom jangka dan lain-lain. Barisan Revolusi Nasional atau BRN terdiri daripada 13 Maret tahun 1960. Didirikan sebuah organisasi perjuangan yang diberi nama BRN oleh pimpinan masyarakat Islam yang terdiri dari kalangan ahli politik, para ulama dan golongan bangsawan. Pendiri organisasi ini adalah Muhammad Ustaz Abdul Aziz Karim. Motif pembentukan BRN adalah berbeza dengan GAMPAT yang didirikan pada tahun 1948 yang mengambilkan pendekatan berlandaskan perjuangan menuntut otonomi. Sementara BRN juga adalah organisasi politik yang berjuang menuntut kemerdekaan dengan cara revolusi bersenjata. Lebih jauh lagi, BRN didirikan sebagai organisasi yang berideologi nasionalis dan mendukung revolusi menentang kapitalisme dan kolonialisme. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Mengapa Malaysia bekerja sama dalam perundingan perdamaian antara Badan Keamanan Nasional Thailand dengan kelompok BRN tahun 2013? Kerangka teori yang saya digunakan adalah satu, kebijakan luar negeri. Karena untuk mengetahui bahawa kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Badan Keamanan Nasional Thai dan kelompok BRN, kedua, kepentingan nasional. Karena dalam kasus ini antara pemerintah Thailand dengan Malaysia
terdapat kepentingan nasional Malaysia yang ingin dicapai, yaitu keseimbangan domestik karena adanya tekanan-tekanan dari masyarakat di dalam negeri, khususnya di daerah perbatasan antara Thailand Selatan dan Malaysia, yang ikut merasa terganggu akan keselamatan mereka akibat konflik tersebut. Hipotesis adalah pemerintah Malaysia kerjasama dalam perundingan perdamaian antara BIN dan Badan Keamanan Nasional Thai karena negara Malaysia yang berbatasan dengan Sungai Kolok itu sebagai tetangga dan sesama bangsa Melayu, khusus di 3 provinsi selatan Thailand. Dan satu hal lagi adalah kerana pemerintah Malaysia ingin memiliki hubungan yang baik di antara dua pihak, yaitu kelompok BIN dan pemerintah Thailand. Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif dan juga menggunakan metode sejarah dan data primer. Sekian dari saya, kurang lebih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.